Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Di kesempatan kali ini saya melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card. Ya, di sini saya mendapatkan GeForce GTX 1050. Ya, untuk memorinya di sini OC Edition 2 GB DDR5 12 DirectX Dual Fans ya. Ini versi MSI Dual Fans seperti kebanyakan yang beredar itu seri 1050 Ti, tapi di sini saya mendapatkan seri yang 1050 aja ya guys ya. OCV1 GeForce GTX 1050 2GT OCV1. Jadi varian untuk seri 2 GB. Oke, kita akan bongkar di sini untuk boxnya. Ini udah saya keluarkan dari static bag supaya gampang ya untuk record it. Untuk box bagian luar dilengkapi dengan D-card dari Nvidia, ada static bag khas dari MSI. Ini khas MSI ya guys. Kemudian ada MSI Quick User Guide. Oke. Ada juga kartu garansi. Namun kita coba cek nanti garansinya per kapan. Dan ada thank you card. Oke. Kemudian di sini kita keluarkan boxnya dulu. Untuk varian ini adalah varian seri dual fans ya, seri dual fans. Kemudian kita coba cek di sini, oh ya, OC Edition ya, OC Edition dual fans dari MSI, dilengkapi dengan dual fan. Kemudian untuk di bagian backplate juga masih bersih, baut-baut di kipas juga no korosi, kinclong badai. Kemudian untuk PCI Express-nya juga masih mulus ya, pasti fix masih mulus. Di bagian portnya di sini ada, keluarkan dulu, ada satu buah display port, satu buah DMI port, dan satu buah DVI port ya. Dan untuk platnya juga masih bersih ya di bagian samping. Kemudian di bagian atas kita cek di sini, untuk PGA ini tidak membutuhkan pin port tambahan, jadi super hemat daya dari powernya PSU teman-teman, tapi minimal setidaknya 400 watt dengan kondisi baik sehat. Syukur-syukur bisa 80 plus yang bronze ya atau ke atas. Kemudian untuk segel dari pabrikannya masih utuh, warranty void if remove ya, masih utuh. Untuk serinya seperti ini, JT 1050 2GT OCV1. Oke, untuk garansinya sendiri ini sudah habis ya guys ya, per 2019 ya guys ya, bulan 9. Oke, kita coba cek untuk nomor seri unitnya. Di sini kalau kita lihat digit terakhir 879, kemudian di box juga 879, cocok ya. Oke, mantap jiwa. Kita akan pasang langsung dan kita akan tes. Oke, sudah saya siapkan untuk CPU-nya. Ini saya pasang di 16 kali PCI Express ya. Kemudian kita kunci dengan sebuah baut. Sebuah baut aja is oke. Kita pakai HDMI. Karena monitor saya support HDMI. Colok power. Tutupan guys. Turn on power. Oke, kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, mantul jebol. Perputaran kipasnya juga ciamik soro, kena bayangan dari kamera. Dan kita ke display. Mantap. Kurang tinggi ya. Oke. Ini mic-nya harus saya tempelkan ke mulut nih supaya jelas. Maklum mic murah guys. Oke, saya tes per 21 November jam 5.42 pagi. Kita masuk dulu ke sistem. Ya, sebelum beraktivitas yang lain-lain, jadi saya tes dulu grafikatnya. Kita tunggu sampai startup terload semua. Resolusi sudah Full HD ya. Sudah ada Nvidia Control Panel. Oke, mantap. Kita tancap touch power up GPU Z-nya. Kipasnya pasti fix. Oke, di sini terdeteksi JT 1050 dari MSI GP107 ya. Kodenya 14628C97, berjalan di 16 kali 3.0, DirectX support pasti 12, shader 640,
Kemudian rendering dan texture map di 32/40, GDDR5 mikron 2 GB, 128 bit, Windows 10 64 bit, DCH itu di versi 457.51 otomatis, digital signature-nya WHQL, dan GPU clock default clock-nya clock sama, dan di sini mantap ada boost clock-nya di 1519 MHz. Untuk semua fitur ada kecuali ray tracing fisik, dan untuk sensor saat ini suhu di 32 derajat Celcius, suhu terendahnya di 31 derajat Celcius. Oke, kita akan jalankan tes menggunakan Heaven ya. Kita akan running langsung guys, 26 scene. Biar nggak kelamaan, kita tunggu dulu loading by system. Langsung kita running. Oke, sudah running ya. Scene 1 54 fps. Average-nya berada di kanan bawah ya. Average fps di 55 fps. Suhunya di 48 derajat Celcius. Jadi untuk seri Nvidia bedanya dengan AMD itu, kalau menjalankan Unigine itu seri Nvidia itu sudah tampil suhunya. Kalau kalau AMD itu belum tampil suhunya. Jadi kita harus cross check manually. Average 66 fps. Posisi di 70 fps. Sudah 2600 frame, scene 5. Mulus ya guys renderingnya. Untuk grafik clocknya di 1961 MHz, dan untuk memorinya di 3504 MHz. Suhu saat ini 56 derajat Celcius dengan rata-rata FPS di 67 ya tadi ya, 66.4 saat ini, dan dia berubah terus, fluktuatif. Suhu di 58 derajat Celcius. Adem ya, scene 7. Oke, mantul. Suhu masuk 60 derajat Celcius di scene 8 dengan average FPS di 64 fps, posisi FPS juga di 64 fps. Renderingnya bagus, tekstur mapnya. Rendering lancar ya kalau menggunakan seri 1050, terutama teman-teman yang menggunakan Premiere Pro. Kalau untuk game ya cukup playable pastinya ya untuk kelas 1050. FPS di 64 average. Suhu 63 derajat Celcius, scene 11 ya. Sudah scene 11. Untuk VGA adem fix pasti suhu di bawah 80 ya guys ya. Average 63 fps. Saat ini posisi 63 derajat Celcius, scene 14 ya. Masih ada 12 scene lagi. Suhu tembus 64 derajat Celcius, mantul. Scene 15. Average FPS di 63.6. Realnya FPS sekarang posisi di 74 fps. Mantap. Just gandos pokoknya guys. Scene 18, suhu stay di 64 derajat Celcius, adem, jos. Dengan average FPS di 63.4 fps. Suara kipas senyap ya, mantap jiwa. 120 fps, 140 fps, 130 fps. Oke, udah scene 20, nggak kerasa, stay di 66 derajat Celcius suhunya. Untuk VGA adem itu terutama di scene terakhir itu kenaikannya nggak cukup tinggi ya guys, fluktuatifnya. Kalau suhu VGA dengan suhu tinggi pasti kenaikannya signifikan kayak detik gitu guys. Ya, ini posisi stay di 66 derajat Celcius, scene 22 ya. Stabil di 66.9 fps average, sedangkan posisi saat ini di 90 fps. Mantul jiwel. Scene 24, 2 scene lagi. Suhu stay di 67-66 derajat Celcius, naik turun.
66, 67, 66, 67 seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan sebagai suhu maksimal. Oke, just renderingnya cepet banget, 26 scene 26 stabil di 70 fps ya. Oke guys, 69.9 ini akan saya save dulu dan kita screenshot. Oke, baru kita akan cek menggunakan aplikasi yang namanya GPU-Z. Oke, jadi kita panggil dulu si GPU-Z-nya. Ya, seperti ini hasilnya. Seperti yang teman-teman lihat tadi di video. Untuk GPU clock-nya tinggi banget, mantap. Nggak kalah dari 1050 Ti di 1860 karena ini versi OC Edition, jadi automatically overclock ya. Dengan memori di 1752 MHz. Kemudian untuk suhu, temperatur tertinggi di 67 derajat Celcius, temperatur average saat ini proses penurunan suhu, posisi sudah di 41 derajat Celcius dan minimal suhu di 30.9 derajat Celcius. Mantap, adem, jos. Fan speednya maksimal 57%, kemudian saat idle 47% dan minimal di 45%. Jaraknya cukup rendah, hanya kurang lebih 10% ya jaraknya ya. Jadi sangat adem, fix. Kemudian untuk TDP maksimal 70 watt, average 56 watt, dan saat idle hanya butuh 35.8 watt atau 36 watt ya. Oke, mantap. Overall untuk performa graphic card ini jos gandos pokoknya ya guys ya. Kita akan lanjut review graphic card yang lainnya di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.